Persiapan dimulai dengan mengirim pesan kepada siswa melalui WhatsApp Group. Perkenalkan, nama saya Isa Ritalunuhi. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2020. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Lotu. Nah baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Ya baiklah, selamat datang di pembelajaran terbaru kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang push up. Dan sebelum kita belajar, tentunya kita wajib bersyukur kepada Tuhan, di mana Dia telah menolong kita sampai saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali belajar. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Pak. Ya, si Jantina, silahkan. Pembelajaran menurut yang masih saya ingat Pak, pembelajaran kita masih lalu itu mengenai kebugaran jasmani, di mana di situ kita mempelajari bugar yang artinya sehat. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ternyata anak-anak Bapak ini masih ingat ya pada pembelajaran kita minggu lalu. Itu artinya anak-anak saya itu cinta olahraga. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan mengajak kita untuk belajar, yaitu mengenai push up dan sit up. Dan tentunya untuk pembelajaran push up dan sit up ini, kita harus juga perlu tahu apa itu manfaat, ataupun apa itu pengertian daripada push up dan sit up. Untuk itu, marilah lihat materi yang udah Bapak siapkan dari PowerPoint, ya. Dan silakan kita lihat bersama. Ya, judul kita adalah push up dan sit up. Push up dan sit up adalah suatu jenis senam yang kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep maupun tricep. Pada posisi awal tidur, tengkurap dengan tangan di sisi kanan kiri badan. Sedangkan manfaatnya untuk membentuk fisik atau membentuk tubuh, memperkuat otot perut, membantu kekuatan tulang. Nah, sementara untuk sit up adalah sebuah gerakan yang bertumpu pada pinggul dan pantat kita dengan lutut yang diarahkan ke atas. Nah, manfaatnya itu menjaga kestabilan gerakan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, dan menjaga kesehatan. Nah, tentunya anak-anak saya itu berpikir, bagaimana ya melakukan push up yang sebenarnya itu? Nah, jadi sebelum Bapak menampilkan cara melakukan push up yang benar, kira-kira dari pembelajaran yang udah Bapak sampaikan tadi, mulai dari push up dan sit up, adakah kira-kira yang mau ditanya? Dipersilakan. Ya, Fernando. Iya, Pak. Ya, silakan Fernando. Apa yang mau ditanyakan? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, pengertian push up dan sit up, bagaimana cara kita agar dapat melakukan push up itu dengan sit up itu dengan benar dan tepat untuk tidak dapat menjadikan efek samping bagi tubuh kita, Pak. Ya, terima kasih Fernando. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Siapa dulu ya? Si Christian ini apa? Siapa? Christian? Ya. Ya, silakan Christian. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan dari si Fernando? Baik, terima kasih dulu kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari pertanyaan tadi teman kami Fernando bahwa mengatakan apa efek samping dari sit up dan push up. Nah, menurut saya dulu pada dasarnya dulu semakin banyak kita melakukan gerakan, maka semakin baik juga bagi ketubuhan kita masing-masing. Nah, menurut saya jika kita melakukan push up maupun sit up dengan baik,
maka setiap tubuh kita yang bisa dia gerakkan maka menjadi sehat. Mungkin menurut saya tidak ada efek samping jika melakukan push up dan sit up kecuali dengan melakukan atau tidak mematuhi aturan yang tidak sesuai dengan push up maupun sit up. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, sangat bagus sekali jawaban dari si Christian. Nah, jadi Bapak terangkan di sini lebih perinci ya. Kalau misalnya kita melakukan push up dan sit up itu sebenarnya tidak ada efeknya. Ya. Kalau kita melakukan push up dan sit up sebenarnya justru kita menjadi sehat. Apalagi pada pandemi ini kan, kalau kita tidak olahraga, tentunya segala penyakit itu mudah diserang oleh penyakit. Nah, tentunya dalam melakukan push up dan sit up itu ya efeknya kalau melakukan kesalahan saja ya bisa menyebabkan tubuh kita itu bisa sakit. Itu aja. Dan untuk melakukan push up yang benar, marilah kita simak video berikut ini. Baik, demikian dulu video pembelajaran tentang cara melakukan push up dan sit up yang benar. Dan dari kira-kira video yang kamu lihat dan kamu amati, apa yang kira-kira kamu tanyakan? Ada Fani? Nah, kalau tidak ada berarti ya si Christian, silakan. Nah, baik, terima kasih. Nah, setelah tadi saya melihat dari video push up maupun sit up, yang menjadi pertanyaan saya di situ, bagaimana jika kita melakukan push up, saat kita melakukan push up tersebut menahan napas atau cepat melakukan pernapasan, apakah kita bisa menahan tahan? Sekian. Oke, langsung Bapak jawab ya. Kalau misalnya kita tadi kan Bapak bilang kalau kita melakukan kesalahan pasti ada efeknya, ya. Jadi efeknya itu ya kita merasa tidak sesuai atau mungkin badan kita sakit. Saja dulu ya. Sudah paham semua kan? Sudah, Pak. Nah, baiklah, Bapak rasa itulah sampai di sini dulu materi kita pada saat ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada kelemahan dan kurang paham, silakan nanti di chat Bapak di WhatsApp group kita. Dan begitu juga dengan tugas nanti akan Bapak kirim melalui WhatsApp group dan silakan dikerjakan. Dan juga nanti buat video masing-masing tentang push up dan sit up. Dan kemudian hasilnya kirim melalui grup WhatsApp kita. Nanti Bapak cek hasilnya, nanti Bapak kembalikan kepada Anda. Jadi sekian dulu pada materi kita hari ini. Dan sebelum kita tutup, terima salam saya. Selamat pagi. Pagi. Ya baik, sebelum kita menutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
yang dinamakan dengan sit up adalah nah, baik, itu dari contoh dari yang dinamakan dengan push up dan sit up. Sekian dari saya, terima kasih. Praktik pembelajaran dalam siklus 2 ini yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.